Halo semuanya, balik lagi sama gua. Suara masih ada atau udah dibungkam? Gua mau jujur dulu sama kalian, pas ngeliat lini masa sosial media dan tayangan berita beberapa hari belakangan ini, ada rasa nyesek bercampur heran yang numpuk di dada gua. Pemirsa, demo Aliansi Mahasiswa yang berlangsung di Jakarta pada Selasa 18 Agustus 2026 berlangsung hingga petang hari. Demo yang menyuarakan 8 tuntutan utama itu direspons oleh pemerintah dan DPR dengan memastikan bahwa setiap masukan serta kritik yang disampaikan akan didengar dan mempersilahkan seluruh pihak menyampaikan aspirasi karena Indonesia adalah negara demokrasi. Gelombang-gelombang demo di Agustus 2026 ini gua rasa bukan sekedar luapan emosi biasa. Ini tuh bisa jadi puncaknya, titik di mana rakyat udah ngerasa logikanya diacak-acak, janji manis dilepehin, dan suara di bawah kayak dianggap angin lalu doang. Coba bayangin kita semua di sini tiap hari kerja ngebanting tulang cari uang halal, dari pagi ketemu malam, mikirin bayar cicilan, bayar uang sekolah anak, sampai pusing mikirin harga beras sama listrik yang naiknya diem-diem. Tapi pas kita lihat para elit di atas sana berpolitik, kok kayak gampang banget ya bikin keputusan. Yang kadang nabrak rasa keadilan kita. Kebijakan dibuat cepet banget, kayak kejar restoran. Ruang kritik disempitin, giliran rakyat protes malah distempel antek asing, ditunggangi, atau londo ireng. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin pusing kalau kita cuma nelen mentah-mentah omongan di televisi. Kalian pernah denger nggak? Pas pejabat atau juru bicara instansi maju ke podium, bahasa mereka tuh selalu keren dan melangit. Mereka pakai istilah-istilah kayak stabilitas politik nasional, konsolidasi demokrasi, efisiensi birokrasi, sampai demi kemaslahatan luas. Di atas kertas kalimat-kalimat itu kedengarannya mulia banget, kayak mulus tanpa cacat. Seolah-olah semua keputusan politik yang diambil di gedung-gedung megah itu murni buat masa depan bangsa. Tapi coba kita landingin bahasa langit itu ke tanah, ke realita tongkrongan kita sehari-hari deh. Apa arti konsolidasi demokrasi? Kalau di lapangan artinya tuh cuman bagi-bagi kursi jabatan buat bagi hasil pemilu. Program-program pemerintah kayak MBG, Kopdes jadi kendaraan buat bagi-bagi kekayaan untuk para pejabat. Apa arti efisiensi? Kalau aturan hukum diubah kilat cuman demi memuluskan jalan kelompok tertentu. Sementara undang-undang yang pro rakyat kecil mangkrak bertahun-tahun di meja rapat. Ya, contohnya seperti hukum mati koruptor atau undang-undang perampasan aset. Disinilah letak jurang pemisah yang bikin rakyat marah di bulan Agustus 2026 ini. Elit pakai narasi kalau mereka lagi bekerja demi stabilitas. Padahal yang mereka maksud stabil itu adalah stabilitas kenyamanan posisi mereka sendiri. Sementara bagi kita yang di bawah, kata stabil itu artinya simpel. Harga bahan pokok itu terjangkau, nyari kerja itu nggak susah. Dan suara kita didengar pas kita ngerasa dirugiin. Pas klaim serba mulia itu dibenturkan sama kenyataan hidup yang makin engap. Ya, pecahlah akumulasi kekecewaan. Jadi aksi massa di jalan. Biar makin jelas dan kagak ngejelimet, gue punya analogi sederhana. Bayangin kalian lagi ada di sebuah hajatan pernikahan yang besar. Di hajatan ini ada kelompok namanya panitia arisan keluarga. Mereka ini yang megang kendali acara. Mereka yang nentuin siapa yang boleh duduk di meja VIP, siapa yang dapat jatah catering, daging sapi empuk, dan siapa yang kebagian cuci piring di belakang dapur. Nah,
Kita semua rakyat biasa ini adalah para tamu undangan yang sebenarnya ikut patungan, nyewa gedung, dan bayar makanan lewat pajak yang tentunya kita store setiap bulannya. Tapi anehnya, pas acara dimulai, kita malah disuruh berdiri di pojokan. Makanan catering habis dilahap semua sama lingkaran dalam panitia arisan. Gilanya, makanan sisaan mau dibagiin ke kita, piringnya malah ditarik. Sambil bilang harus hemat demi kelangsungan hajatan. Nggak cuman sampai di situ, pas panitia mau bikin keputusan buat nambah masa sewa gedung pakai duit patungan warga, mereka kagak nanya ke kita sama sekali. Mereka cuman rapat bisik-bisik di meja pojok antar sesama panitia. Jabat tangan, kita ketawa, terus ketok palu. Pas ada tamu yang nyeletuk, "Mas, kok keputusannya gitu? Kan duitnya dari kita." Panitia langsung nunjuk muka tamu itu sambil bilang, "Jangan provokatif ya, kamu kagak paham tata tertib hajatan." Gimana rasanya coba jadi tamu yang diposisikan begitu? Sakit hati? Marah? Nah, DPR dan lingkar kekuasaan elit itu saat ini sama persis kayak panitia arisan itu. Mereka lupa kalau gedung yang mereka tempati, gaji yang mereka makan, dan kewenangan yang mereka pegang itu semuanya berasal dari patungan keringat rakyat yang lagi berdiri di luar gedung. Lalu pertanyaannya, kenapa sih pola panitia arisan ini selalu berulang dan kagak pernah kapok? Kenapa tiap ada gejolak di bulan Agustus polanya selalu sama? Mari kita bongkar rantai masalah aslinya. Ini semua bersumber dari satu hal, biaya politik yang kegedean dan budaya asal Bapak senang. Kalian harus tahu, buat masuk ke dalam sistem politik di negara kita ini biayanya mahal luar biasa. Terutama hal ini karena serangan fajar. Mau jadi anggota dewan, mau jadi kepala daerah, itu butuh modal yang nilainya kagak masuk akal. Kalau cuman ngandalin gaji resmi, ya nggak mungkin lah. Pertanyaannya, dari mana modal itu datang? Ya tentunya pasti dari penyokong dana, alias para pemodal di belakang layar. Ketika seorang politis berhasil duduk di jabatannya, hal pertama yang ada di pikirannya bukan gimana caranya sejahterain masyarakat, melainkan gimana caranya gua balik modal dan bisa bikin bohir gua senang. Akibatnya apa? Larilah kebijakan-kebijakan yang serba dipaksain. Hukum dibikin lentur sesuai pesan sponsor. Aturan yang merugikan pemodal dipangkas. Dan masukan dari publik dianggap sebagai gangguan operasional. Di sisi lain, birokrasi di bawahnya ketularan penyakit asal Bapak senang. Pejabat tingkat menengah dan bawah kagak berani menyampaikan realita pahit di masyarakat ke atasan. Mereka cuman nyajiin laporan yang indah-indah. Yang penting Bapak seneng lah. Yang penting jabatannya aman. Dan akhirnya elit di atas hidup dalam gelembung fantasi. Mereka ngerasa negaranya baik-baik aja. Rakyatnya bahagia. Padahal di akar rumput, tekanan ekonomi dan ketidakstabilan udah sampai ke titik didih. Pas titik didih itu meledak jadi demo besar. Mereka kaget sendiri dan bingung. Kenapa rakyat bisanya cuman marah-marah? Gue paham banget kalau saat ini banyak dari kalian yang merasa capek, lelah, bahkan rasanya mau ngelepehin aja semua kondisi negeri ini. Kalian udah kerja jujur, ikhlas, bayar pajak, taat aturan, tapi kok rasanya kayak kagak pernah dihargain sama sistem yang ada.
Marah itu wajar, resah itu manusiawi. Rasa kesal yang kalian pendem itu adalah bukti kalau kalian masih peduli sama rumah kita bersama ini. Tapi inget ya, pesen gua, jangan sampai energi dan kemarahan kita ini dimanfaatkan buat ngerusak diri sendiri atau bahkan ngebakar rumah kita sendiri. Jaga kesadaran kita, jaga solidaritas antar tetangga, antar sesama warga di tongkrongan kita ini. Jangan mau diadu domba sama narasi-narasi yang bikin kita saling benci di bawah. Setiap kali kalian ngerasa fasilitas atau program publik yang berantakan, serta kebijakan yang kagak masuk akal, selalu tanyakan pada diri kalian, apakah negara hadir buat mempermudah hidup rakyatnya? Atau justru rakyat yang diperhamba oleh sistemnya? Makasih ya udah mau ngopi dan diskusi jernih bareng gua sampai menit akhir ini. Kalau menurut kalian video ini nambah wawasan atau bikin adem, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa bagiin ke teman-teman kalian. Gua pamit dulu, tetap kritis, tetap membumi. Sampai ketemu di diskusi berikutnya. Bye.